Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor finance bank-bank sekunder. Yang pertama BJTM, 2 BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNLF, kesembilan PNBS, dan terakhir Penin. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang ditutup menguat tipis 0,7% ke harga 715. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJTM masih didistribusi. Ini ya, si TP distribusi 56.000. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, arahnya 700 sudah ya. Tunggu aja di 700. Dia ini masih downtrend, masih arahnya ke bawah. Karena ini lihat, EMA 20-nya ya, moving average simple. Itu masih tajam ke arah ke bawah. EMA 60 sudah memotong EMA 60, EMA 200, dan ya turun. Untuk PJTM tunggu aja di 700, potensi besar ada pantulan dan maksimal ya. Tapi harusnya nggak sampai sih, tapi ya bisa aja terjadi di market 680. Turun itu berarti downtrend, tapi kondisi seperti ini menurut saya sih aman. BJTM tetap bertahan, mentok-mentok ya 700 saja ya untuk penurunannya. Jadi seperti itu untuk BJTM. MACD-nya ini sudah mengarah ke atas nih dan sahamnya turun. Ini ada indikasi bullish divergence. Sahamnya turun, harga indikatornya naik. MACD masih mengarah ke atas nih dan volume meningkat ya. 5 hari, 6 hari ini volume meningkat dan sepertinya kalaupun turun ada pantulan di 700 dan targetnya kemana? 740 diuji kalau bisa rebound di Agustus ya. Ya tektok-tektok pendek lah. Dia ini kan nggak bisa lebar-lebar penurunan dan kenaikannya, kecuali memang ada sentimen news bagus, mungkin laporan keuangan bagus. Dividen sudah selesai ya, udah bagi dividen ya, udah nggak ada lagi, paling pelan-pelan lah naiknya. Tapi semoga aja akhir tahun bisa break 820. Kalau break itu ya udah akhir tahun uptrend. Seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang ditutup menguat 1,49% ke harga 1360. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR berhasil break dari 1350 dan indikasinya apakah ini uptrend? Kalau dilihat MACD-nya mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, bar chart di atasnya juga meningkat. Cuman volume naiknya nih kecil ya. Takutnya fall turun. Dan juga tren uptrendnya semenjak Agustus 2021 dipertahankan, berarti ini peluangnya naik. Targetnya semoga aja ya minggu ini targetnya 1400. Kalaupun nekat nih tutup aja trendline uptrend, risk reward bisa pendek aja mainnya ya. Hitung risk reward seperti ini juga bisa, nggak perlu nunggu sampai 1300. Turun dari bawah 1360, stop loss aja 1335. Target profit nih, risk reward 1:2 bisa seperti ini ya. Memang pendek, nggak bisa tinggi-tinggi. Ini dari support ke resistannya aja cuma 4% apa 3% nih. Nih kan ya seperti itu. Dari seperti ini ya harusnya naiknya cuman 3,4%. Jadi seperti itu untuk BJBR. Menarik, masih bisa ada potensi lanjut ya untuk menguat. Seperti itu. Langsung saja ke saham ketiga, ada BRIS yang ditutup di harga 1635. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya masih ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRIS bagus. Ini juga candlenya gravestone ya. Ya kalaupun nutup gap 1600 itu kesempatan beli. Sepertinya tetap dipertahankan. Target BRIS masih sama 1800. Semoga Agustus tercapai. Risknya juga kecil, nggak perlu nunggu sampai 1500. Tutup di bawah 1600 kalau main-main pendek, trading cepat, swing trade seminggu 2 minggu ya stop loss aja sekitar 4% 5% ya, target profit 9%. Jadi risk rewardnya 1:2. Itu menarik masih ya untuk risk, apalagi kalau dia koreksi dulu nutup gap itu lebih bagus. Cut loss-nya lebih kecil dan target profitnya jadi lebih besar. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi di bawah 1480 baru cut loss, silahkan juga, nggak ada yang salah. Tapi harus siap cut lossnya di sekitaran 11,8%. Ya risk rewardnya nggak menarik kalau seperti ini ya. Target profit ya hampir-hampir sama lah, risk reward 1:1 kalau berminat. Cuman kan cut lossnya lebih dalam dan waktunya itu lebih lama.
Karena kalau nantinya dia jebol 1600, dia turun dulu. Perlu beberapa hari dia turun, baru mungkin konsol, baru pelan-pelan naik. Itu kalau saya siap biasanya nggak mau nunggu lama. Saya cut loss dulu, nanti lihat yang lain. Atau lihat saham lain, nanti baru lihat lagi. Kalau dia di area-area yang diperhatikan, misalnya 1500, ada kare itu, bisa gunakan notifikasi, itu bisa di Stockbit dan di aplikasi masing-masing ya. Cara pasang power alarm bisa pakai itu kalau mau main pendek ya, trading stop loss ketat. Jadi seperti itu. Untuk Breeze kalau saya lihat ya, ada peluang tetap lanjut ke atas. Targetnya bulan ini 1800 terdekat, semoga dicapai oleh Breeze. Seperti itu untuk Breeze. Langsung saja ke saham keempat. Ada Agro yang ditutup terkoreksi 1,18% ke harga 835. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal nggak masalah. Menurut saya masih di atas EMA 60, di atas 800, masih bagus. Kondisi seperti ini, Agro ya siap-siap 1-2 hari ke depan atau 3 hari ke depan ya. Karakternya memang seperti itu tuh, lihat ya. Ini 2 minggu baru break ya. Apakah ini 2 minggu baru break? Kalau saya lihat nggak, minggu ini ada peluang breakout 900. Tapi kembali lagi disclaimer on ya, peluang breakout untuk Agro. Kalau minat ya hitung seperti ini aja, nggak perlu nunggu bawah. Kalau nunggu bawah itu dalam ya, pasti nggak rela cut loss 14%. Jangankan 14%, 3% ya bisa mungkin gak rela cut loss kan, berharap di bawah turun, apalagi 14%, makin berharap jebol bawah, ya udah telanjur dalam. Setelah 30% putus harapan karena itu uang satu-satunya nggak bisa bergerak, ya relakan cut loss ya. Nah itu, hindari yang seperti itu. Nggak masalah, stop loss itu ya biasa. Yang penting Bapak Ibu punya trading plan. Coba ya, kalau nggak percaya coba belajar buat trading plan. Pakai dana kecil ya. Yang penting disiplin cut loss. Jangan walaupun pakai dana kecil lalu nggak rela cut loss ya. Karena melihat persentase lossnya kecil, tahan aja, nanti naik ya. Susah juga. Pokoknya disiplin kuncinya. Kalau disiplin pasti bisa. Coba aja 10 kali coba trading ya. Disiplin buat trading plan. Kalau sudah tahu support resisten itu paling penting. Udah basicnya. Aman. Nggak perlu pakai indikator lain. Cari support resisten aja. Udah beli support, kalau harus cut loss, trading plan-nya seperti apa? Misalnya cut loss-nya 4%, 3%, 2%, ya udah. Kalau mau pasang auto stop loss dan pasang target profit juga, ya udah. Coba 10 kali seperti itu. Gimana hasilnya ya? Kalau misalnya nggak ada waktu melihat market, pasang langsung auto stop loss, auto profit. Misalnya stop loss-nya di 3%, 4%, ya udah pasang aja di 3 sampai 4% juga, pasang auto stop loss profit. Jadi mana kena aja, udah pasrah aja ya, yang penting tahu di mana buat support resisten. Bisa seperti itu ya. Kalau saya lihat untuk Agro ini konsolnya bagus, ada peluang tetap break, tapi stop lossnya cukup dalam ya. Hitung-hitung aja risk rewardnya, ini menarik juga, apalagi kalau dia break 900 lanjut nih, targetnya terdekat dulu ya 1000, dan bahkan nih kalau ditarik tren dari atas nih peluangnya bisa retest tren ini ya, downtrendnya sebelum dia koreksi lagi di September ya. 1200 ada peluang ke sana untuk Agro. Kalau dilihat kondisi seperti ini ya, ini menarik, volume juga nih meningkat signifikan ya. Harusnya arahnya ke atas. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk Agro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 187, terkoreksi 2,6%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BBKP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP selama di bawah 200 itu nggak menarik. Paling mantul-mantul tipis ya kalau mau nekat. Nanti kalau di 180 coba aja beli. Mantul jual. Nggak perlu nunggu berapa persen. 3%, 5-5%, kalau bisa profit jual. Ya, karena bisa aja hari ini hijau, besoknya merah lagi. Ya, nggak menarik, tapi bisa jadi dia itu konsol dulu, belum saatnya mungkin break. Jadi ini sekali dia false ya, dan konsol di bawah bisa aja. Yang penting konfirmasinya jangan turun BBKP dari 180. Kalau jebol itu ya arahnya langsung, kalau dilihat histori sebelumnya ya 150, 160 ini nih target saya ya. Tapi apakah saya mau beli di 170, 80? Kalau nggak ada pilihan saham lain, pas kebetulan BBKP di 180, dengan melihat beberapa indikator, kalau mau bisa beli ya saya beli. Tapi saya targetkan profit nggak 200 ya.
Ya tipis-tipis saja lah, main cepet aja 3-5% saya bisa TP. Kalau nggak ada saham lain, kalau ada saham lain ya saya pilih dari saham lain aja daripada BBKP karena rawan BBKP menurut saya. Jadi seperti itu ya. Untuk BBKP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup di harga 1040 terkoreksi 0,47%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BNGA ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA mencapai juga 1060 setelah mantul dari 980. Dan udah lumayan ya profitnya sekitar 8%. Dengan kondisi seperti ini lebih baik wait and see aja dulu. Kalau dikasih koreksi dekat EMA 200-nya 1020 itu spek buy aja nekat. Risk reward 1:1 ya. Kalau berminat, tapi tidak saya sarankan dan ini bukan rekomendasi. Jadi seperti itu ya, bisa seperti ini risk rewardnya 1:1 lah kalau nekat ya. Tapi belinya di 1020. Retest naik lagi. Harusnya seperti itu. Jangan sampai turun lagi dari EMA 200-nya. Untuk BNGA, MACD-nya juga sudah mengarah ke atas, membentuk golden cross dan volume meningkat ya dari minggu lalu ya. Peluangnya minggu ini bisa break tuh 1080 seperti itu. Dan peluang menutup gap dividennya nih. Semoga aja di Agustus. Jadi seperti itu. Untuk BNGA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup di harga 75 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya PNBS ada distribusi tipis. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal PNBS cukup bagus ya. Koreksi volume kecil 75. Kalau nekat spek buy ya, nggak perlu nunggu 70 tuh, stop loss saja kalau tutup di bawah 75 ya. Kalau nekat ya. Tapi kalau mau kasih toleransi sampai bawah 70 juga nggak masalah. Risknya 10% masih ideal. Ini kan dia kebetulan di atas EMA 200-nya. Stop lossnya 10% lumayan dalam memang, tapi target kan langsung tarik resisten 90. Risk rewardnya 1:2. Ini kan dia kembali ke atas EMA 200-nya dan dia berhasil mematahkan tren downtrendnya lagi ya. Dari atas nih. Nih, dia berhasil ya, ini valid break. Jadi aman ya selama di atas 75. Jadi besok kalau mau bagus langsung hijau lagi ya PNBS kalau bisa. Lewat 78-80 itu lanjut kembali uptrend ya, dan potensi besar jadi swing low-nya area 68. Jadi bisa jadi ya ini web 1, web 2 swing low, web 3 ya 100, harga 100 seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer on. MACD-nya juga bagus arah ke atas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup menguat 4,59% ke harga 410. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya PNLF ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNLF juga bertahan di atas 380 dan masih konsolidasi. Dengan kondisi seperti ini ya menarik nih untuk PNLF. Besok ada peluang uji 420 resistennya dan peluang bisa break. Tapi kembali lagi disclaimer on dan target selanjutnya itu 440. Jadi menarik kalau untuk sekarang PNLF kalaupun nekat beli ya bisa nggak? Masih bisa. Tapi ya itu kembali lagi disclaimer on ya. Nekat aja trading itu. 390 udah jual aja. Atau 394 lah. 396 lah. Stop loss 3%. Target profit minimal 2,93% atau tarik langsung 440. Risk rewardnya 1:2,5. Bisa seperti itu ya. Karena PNLF kembali ke atas EMA 20-nya. EMA 60 di bawah. Ya menarik nih untuk PNLF. Mungkin minggu ini grup panin bisa jalan lagi rebound. Seperti itu untuk PNLF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang hari ini ditutup menguat 3,91% ke harga 1.860. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya PNBN ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNBN juga bagus, berhasil break lagi 1.800 dan ini apakah aman? Aman harusnya, ini pola pattern flag ya. Dia break udah lanjut nih. Dan arah kemana? 2000, target 2000. Semoga minggu ini tercapai ya. Risk reward juga menarik kalau berminat nih. Paling 5% stop lossnya. Kalau nggak usah lah jauh-jauh 4% aja stop loss aja di bawah 1.800. Target profit 2000. 1:3 hampir ya. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk PNBN. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Penin yang ditutup menguat 5,38% ke harga 880. Kalau dilihat transaksi asing net sell.
Kalau dilihat dari broker summarynya, Penin di distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Penin juga bagus ya. Mantul dari 800 minggu lalu dan arahnya 880-90. Ini peluang di break juga minggu ini. Jadi bisa potensi jalan untuk grup Panin minggu ini ya. Targetnya rata-rata saham Panin menguji resisten dan untuk Penin ini menguji 900. Tapi apakah bisa beli dari harga sekarang? Ya hitung-hitung aja risk rewardnya seperti apa. Ya, kalau saya lihat sih menarik untuk Penin. Volume juga meningkat hari ini. Jadi ada peluang untuk kembali uji 900. Kalau di break ya siap-siap. Berarti ini pola bisa symmetrical triangle atau bearish atau bullish pennant, atau ini wave 1, wave 2 swing low 800 naik wave 3 1000 terdekat ya sampai 1100 seperti itu. Untuk Penin cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.